Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil listrik ludes terbakar di tengah jalan Muhammad Toha, Kota Bandung, Sabtu lalu. Kosong dan jadi korban vandalisme Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung pertimbangkan membongkar teras Cihampelas. Mengisi libur sekolah dengan belajar bercocok tanam akan mengenalkan permainan tradisional. Jelang helatan Piala Presiden 2025, Polda Jabar menggelar apel operasi Garuda Lodaya di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat sore. Ribuan personel gabungan diturunkan untuk mengamankan turnamen prakompetisi bergengsi Piala Presiden 2025 yang akan dimulai bergulir 6 Juli 2025. Sejumlah persiapan dari berbagai aspek terus dilakukan jelang bergulirnya Piala Presiden 2025. Agar rangkaian pertandingan dapat berjalan lancar, Polda Jawa Barat menggelar apel operasi Garuda Lodaya di Stadion Sijalak Harupat Jumat petang. Lebih dari 2.500 personel gabungan mengikuti apel operasi Garuda Lodaya. Apel dipimpin langsung Kapolda Jabar Rudi Setiawan dan turut dihadiri Sekda Jabar Herman Suryatman. Apel ini digelar sebagai kesiapan personel gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Dishub, dan Satpol PP dalam mengamankan turnamen sepak bola bergengsi pramusim Piala Presiden 2025 yang akan dihelat 6 hingga 13 Juli 2025. Pengamanan berlapis ini dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan selama berlangsungnya turnamen. Aparat sudah mengevaluasi pengamanan turnamen serupa tahun lalu agar penyelenggara saat ini tetap berlangsung kondusif. Rasa bangga itu kita semua sepakat dan sudah terlihat tadi dalam gelar pasukan bahwa kita siap untuk mengamankan Piala Presiden 2025. Berapa personil Jenderal yang disiagakan dan di berapa tempat? Dari operasi ini yang kita sebut sebagai Operasi Garuda Lodaya 2025. Kita melibatkan 2.632 personil. Stadion Sijalak Harupat akan menjadi tuan rumah Piala Presiden yang diikuti tim Persib Bandung, Dewa United, Arema Malang, Liga Indonesia All Stars, serta 2 tim luar negeri masing-masing Port FC dan Oxford United. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ulah parkir liar di area Masjid Agung Alun-Alun, Banuding, Jawa Barat kian meresahkan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan merespon meminta warga tak terbujuk parkir di tempat yang sudah dilarang. Kalau mau laporan kasih ke Pak Dedi kumaha ya harus ditindaklanjuti ya tuh parkiran liar kayak gini paling kita. Rekaman video memperlihatkan kekesalan seorang perempuan lantaran harus membayar parkir sebesar Rp20.000 di kawasan Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung. Ia tiba-tiba mendapat karcis parkir yang menurutnya tidak masuk akal. Mulanya ia mengaku tak mendapat tempat parkir hingga diarahkan oleh tukang parkir di tempat yang tak seharusnya. Tentulah tukang parkir ilegal ini meresahkan wisatawan. Pemerintah Kota Bandung merespon video yang ramai di media sosial itu. Warga diimbau memperhatikan rambu larangan parkir agar tak berujung membayar mahal ke oknum tukang parkir. Sepupu melanggar, kan nggak boleh parkir di situ. Kenapa tuh parkir di sini? Lebih percaya pada tukang parkir liar pada pemerintah. Pemerintah udah jelas-jelas ada tulisan larang parkir. Nu parkirnya lebih percaya ke tukang parkir liar, digetok 50.000. Salah pemerintah. Kalau saya jadi pengemudi, begitu si tukang parkir liar bilang parkir di sini aja, dan saya lihat ada gelombang parkir P dicoret, saya nggak mau parkir di situ karena saya mengerti aturan. Itu udah sering terulang. Kenapa sering terulang? Karena para pengguna kendaraan malah bekerja sama dengan tukang parkir liar. Kita memberantas tukang parkir liar. Sok, akhirnya masih mau babageran. Pemerintah kota juga telah berulang kali menertibkan tukang parkir liar.
Namun butuh peran warga berani menolak tukang parkir liar karena Pemkot telah menyediakan lokasi parkir resmi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Mengisi libur sekolah, puluhan anak dari berbagai daerah belajar bercocok tanam hingga bermain permainan tradisional di Desa Wisata Cibesi, Subang. Meski ini merupakan pengalaman pertama, keseruan dan kebahagiaan terpancar dari wajah anak-anak. Main lumpur, siapa takut? Meski sempat berteriak histeris saat akan masuk ke dalam sawah, puluhan anak ini ternyata enjoy saat mulai menanam padi. Ya, puluhan anak dari berbagai daerah belajar bercocok tanam di sawah. Selain turun langsung ke sawah yang penuh lumpur untuk menanam padi, anak juga belajar membajak sawah sambil menaiki alat bajak yang ditarik oleh sapi. Meski sempat ragu mencoba, keseruan dan kebahagiaan terpancar dari wajah para peserta. Tak hanya mengajarkan anak untuk bercocok tanam, kegiatan positif ini juga mengajarkan anak-anak agar tidak terus bermain gadget. Salah satu peserta asal Bandung mengaku sangat senang bisa mengikuti kegiatan yang digelar di Curug Ciangin, kawasan Sariater, Desa Cibesi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Tak hanya belajar hal baru, para peserta juga mendapatkan teman baru. Nangkep ikan, berenang, terus banyak lah camping. Camping juga? Ya. Tadi ikut pajak sawah tadi? Ikut. Gimana? Seru banget. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun saat libur sekolah datang. Indonesia ya, yang pesertanya masing-masing secara individu. Mereka semuanya awal tidak saling mengenal, tapi dalam durasi hitungan waktu yang singkat mereka sudah mempunyai lingkungan yang baru, teman baru, dan juga dunia baru bagi mereka. Nah, untuk di desa ini kita mengajak anak-anak untuk mengenal bagaimana kearifan lokal. Tadi kita ajak mereka untuk menikmati fasilitas permainan tradisional, ada egrang, ada upit, kemudian bermain layang-layang, dan nanti pada puncaknya mereka akan kita ajak untuk menjadi petani sehari, untuk menanam padi ya, membajak sawah, naik kerbau. Tentunya ini jadi satu pengalaman yang luar biasa bagi putra-putri kita di program ini. Selain menjadi petani sehari, anak-anak juga bermain sejumlah permainan tradisional seperti orai-oraian, egrang, hingga kuda-kudaan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, ke informasi berikutnya, laporan tadi mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Fri Mariana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.